semuanya, shalom. Shalom. Shalom semuanya. Nah, hari ini kita bertemu kembali. Iya, kok cepet sekali ya? Kak ya. Iya, cepet ya. Perasaan baru hari apa ya kita ketemu ya? Hari Iya. Rabu. Iya. Sekarang ketemu lagi. Bosan gak sih adik-adik di rumah sama kakak-kakak? Enggak, pasti enggak kan? Enggak kan? Pasti Salah dong. Kak, hari Kamis bukan hari Rabu. Oh iya, hari Kamis ya? Kamis. Hari Kamis dong. Oh iya, ya udah. Oh, salah Ya kakak udah. ya. Aduh, ya Oke, udah hari tapi Kamis. walaupun salah hari kita sebut tadi, tapi tetap semangat kan untuk ibadah hari Minggu ini? Ih, pasti semangat dong. Semangat dong. Kita mulai aja Kak. Oke, Atau kita mulai tunggu yuk. dulu? Kita mulai. Oke, adik-adik semuanya. Kita akan mulai ibadah kita. Semuanya fokus, oke? Oke, kita angkat satu lagu pujian. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada hari ini adik-adik dan kakak sekolah minggu ingin memulai ibadah kami. Kami mohon Tuhan berkati kami sehingga ibadah kami berjalan dengan baik. Kami juga bisa fokus benar-benar sungguh-sungguh membuka hati kami benar-benar memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian lagi. Iya Judulnya apa dong. Kak? Yesus itulah Satu-satunya. satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Ini adalah apa? Selamat Terus hari Minggu adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Nama saudara. Hari ini Kamu kita nanti akan mau belajar firman ambil Tuhan atau yang apa? terambil Apa dari ini? Taruh di siapa?
Aku pegang ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Sebelum kakak akan menjelaskannya melalui slide seperti biasa, dan sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Kalau mau baca. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada hari ini. Kami rindu belajar tentang firman Tuhan. Tolong kami, urapi kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti tentang apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami melalui firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa, mengucap syukur, dan kami mohon Engkau berbicaralah. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 14. Menantikan janji yang digenapi. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mendengarkan penjelasan, kakak mau tanya kepada kalian. Mungkin adik-adik kan sebagian besar pelajar, jadi kakak akan ambil contoh sebagai seorang pelajar. Misalnya, Mama, sebentar lagi kan kita akan semesteran, ujian semesteran. Berapa bulan lagi ya? Mungkin tidak sampai sebulan lagi kita udah ujian semester. Lalu Mama atau Papa berjanji kepada kalian. Misalnya Farel, nanti kalau kamu naik kelas, Mama akan ajak kamu jalan-jalan ke kebun binatang. Misalnya Farel belum pernah ke kebun binatang. Pasti Farel senang sekali. Kakak mau tanya ya, bagaimana perasaan Farel? Atau kalian semua kalau sudah dijanjikan sama orang tua kita, dalam menunggu untuk menepati janji Mama dan Papa, Ayah dan Bunda, bagaimana perasaan kalian dalam menanti janji itu untuk diwujudkan? Ya, mungkin ada adik-adik yang saking senangnya, aku kan belum pernah ke kebun binatang, aku mau belajar lebih giat lagi, aku mau tunjukin prestasiku, bila perlu aku dapat ranking. Lalu pasti harap-harap cemas ya, merasa senang bakal jalan-jalan, ada antusiasnya. Ada juga yang ingin kalau bisa apa yang dijanjiin sama Mama, terutama misalnya beli sepatu ya yang seperti itu, beli kuota, harus cepat-cepat dipenuhin gitu ya. Itu akhirnya rajin bantuin Mama bersihin ya, nanti Mama beliin kuotanya, tapi bantuin Mama, rajin cuci piring, rajin nyapu, karena ada antusias untuk menanti. Begitu juga murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus juga antusias menanti janji yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka, yang Tuhan Yesus janjikan kepada mereka. Apakah yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka, janji Tuhan Yesus kepada mereka? Apa? Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Kamu tidak akan sendirian, kata Tuhan Yesus. Kamu akan diberi Roh Kudus akan menolongmu. Lalu dalam masa itu apa Roh Kudus? Ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Tidak lama lagi, kata Tuhan Yesus itu, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Seperti apa Roh Kudus? Lalu bagaimana? Kapan? Walau kata Tuhan Yesus tidak lama lagi, tapi dia tidak tahu kapan itu terjadi. Janji itu akan digenapi, itu mereka tidak tahu. Nah, adik-adik, kakak saya melalui firman Tuhan yang tadi kita baca, melalui firman Tuhan itu, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik ke surga, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka,
Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat waktu dia naik ke surga. Malaikat itu lalu setelah malaikat berkata begitu, akhirnya murid-murid Tuhan Yesus kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun yang namanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua duduk bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka menantinya dengan apa? Mereka dengan berdoa, bertekun berdoa dengan sehati menanti janji Tuhan itu. Ya, itu yang dapatkan. Lalu apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Sedikit firman Tuhan yang kita pelajari, tapi ada beberapa hal yang sangat penting sekali. Itu pertama, bertekun dengan sehati dalam doa untuk menantikan janji Yesus. Mereka bersama-sama kan, dengan sehati mereka itu. Nggak ada yang begini, nggak ada yang begitu. Dengan sehati dalam doa untuk menantikan janji Yesus. Nah, kita sebagai umat Tuhan juga nggak boleh nggak sehati dengan teman-teman kita di gereja untuk berdoa. Kalau 2-3 orang berdoa dalam nama Tuhan Yesus dengan sehati, Tuhan hadir dan Tuhan akan kabulkan ya. Kita harus sehati dengan bertekun gitu ya, nggak jemu-jemu ya. Lalu kita juga mau jadi saksi Tuhan Yesus dengan menceritakan siapa Tuhan Yesus itu. Lalu mengajar segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan. Yaitu, Kak, masa aku harus mengajar ke orang besar? Aku kan masih kecil, masa mengajar? Adik-adik, bukan itu saja. Tuhan Yesus, kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Ya, kita kalau belajar harus sungguh-sungguh. Satu hal lagi, kita nggak boleh, jangan mau nyontek. Makanya harus belajar. Jangan malas-malas. Ya, lalu kita harus menjadi teladan dengan orang-orang lain. Ya, lalu misalnya jangan berbohong. Kasih tahu kalau teman suka berbohong, jangan kita mau ikutin mereka. Ya, kita harus menjadi teladan, menjadi anak yang baik, anak yang mengasihi, ya, tidak melawan orang tua. Itu teladan. Kalau dilihat orang lain kita melawan jawab omongan mama, orang dengar ini orang jawab doa, jawab mamanya. Itu tidak menjadi teladan. Ya. Lalu mengerti bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Roh Kudus datang Tuhan berikan itu untuk menolong kita, ya, membantu kita. Itulah janji Tuhan. Roh Kudus diberikan untuk supaya kita menerima kuasa, kata Tuhan Yesus. Lalu Yesus kita tahu dia menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau kita menerima kuasa, gak boleh takut kita. Ada yang takut dengan itu ada hantu, di situ ada hantu. Takut kita. Wah, kuasa Tuhan Yesus lebih besar daripada kuasa hantu itu ya. Gak boleh kita punya kuasa bahwa kita boleh tolong. Dalam nama Yesus, aku anak Tuhan Yesus. Kamu gak bisa ganggu aku. Ya, pergi engkau. Gitu ya, mengusir setan. Bisa kita. Berdoa untuk orang sakit juga kita bisa. Ada memang hamba-hamba Tuhan yang diberikan kuasa
diberikan talenta untuk mengajar, dia ada juga diberikan talenta untuk talenta untuk mengusir setan, ya. Tapi bukan itu yang tujuan utama kita. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus sungguh memberikan kuasa, Roh Kudus menyertai kita, kita diberi kuasa, jadi kita tidak perlu takut. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Melalui Roh Kudus kita diberikan kekuatan, teguran, kita diberi hati yang bisa mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang dengar-dengaran orang tua, ya. Itu kita hidup di dalam Tuhan. Kita harus menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang menjadi teladan, itu yang Tuhan inginkan. Dan kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, kita harus tekun. Belajar juga tekun. Jangan mau naik kelas tapi nggak mau belajar. Itu salah. Ya, kita harus bertekun. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Pelajaran kita diberikan kepintaran, kecerdasan, ya. Sebagai anak Tuhan diberikan kepintaran, kecerdasan, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar, ya. Tuhan bisa kasih kita jadi dapat ranking, atau Tuhan kasih kepintaran yang luar biasa, daya ingat yang tajam, yang luar biasa. Jadi nggak perlu takut. Kadang-kadang kita merasa, aduh kak, ini nggak ngerti, ini pelajaran ini susah. Belum apa-apa sudah mengatakan susah. Itu orang yang nggak mau tekun belajar. Nggak tekun berdoa minta tolong supaya Tuhan beri pengertian. Tapi kita harus juga bertekun belajar. Bagaimana kalau mama papa ini pandemi ini biasanya mama atau papa yang ngajarin, atau tante atau om yang ngajarin, itu kita harus perhatiin benar-benar, jangan asik main game, asik itu ya nanti akhirnya nggak bisa diselesaikan, ya. Itu ayat hafalan yang ambil dari Matius 28 ayat 20b, ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, ya. Biarlah firman Tuhan ini berkati adik-adik, dan adik-adik tekun terus berdoa dalam masa penantian. Nah, ini Tuhan nanti kita memperingati hari Pantekosta seminggu yang akan datang, hari Pantekosta, hari turunnya Roh Kudus. Tuhan sudah memberikan janji itu kepada kita tekun. Nah, satu hal lagi, Tuhan Yesus kan pernah tadi dikatakan bahwa Dia yang naik ke sorga akan turun juga seperti Dia naik ke sorga itu, ya. Jadi Tuhan Yesus akan datang lagi seperti Dia waktu Dia naik ke sorga, seperti itu Dia akan kita lihat. Nah, dalam masa penantian datang Tuhan Yesus datang kedua kali, Kakak mau tanya dengan adik-adik, kira-kira adik-adik menanti dengan tekun nggak? Setia nggak dengan Tuhan? Percaya nggak sama Tuhan? Apa masih ada perasaan takut atau ragu bahwa Tuhan menyertai adik-adik? Nah, ayat hafalan hari ini, ketahuilah bahwa aku, Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, didapatinya kita anak-anak Tuhan dengan tekun kita mengerjakan karya keselamatan Tuhan itu. Dengan bersaksi, memberitakan firman Tuhan, bersaksi melalui tingkah laku kita, bersaksi bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari firman Tuhan. Untuk itu kita akan berdoa kembali, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada hari ini.
Tolong kami Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus menjadi rema di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, Ya, kita ngapain Kak di sini? kita akan memberikan tugas buat kalian. Tugas Oke. kita minggu ini apa ya Kak ya? Tugasnya, adik-adik di rumah buat kartu yang berupa buku yang isinya Iya. ada ayat Alkitabnya Yohanes pasal 3 ayat 16. Pasti tahu kan adik-adik isinya apa, bacanya itu pasti udah hafal. Nah, nanti di kartu ini Ya, isinya bisa membantu adik-adik di rumah untuk apa Kak? untuk menceritakan kepada orang lain tentang siapa sih Tuhan Yesus itu. Iya. Nah, isinya itu kayak gini. Contohnya ya, Allah mengasihi dunia. Ya, Itu dikutip dari Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi ya. ya. Lembar selanjutnya Kak, Gambar selanjutnya apa? Allah memberikan Tuhan Yesus bagi kita karena Dia mengasihi kita. Terus Ada lagi. contohnya lagi, Allah memberikan Tuhan Yesus supaya semua orang yang percaya kepadanya Nah, diselamatkan. itu dikutip dari yang Yohanes 3 ayat 16 tadi. Nanti adik-adik boleh kasih kalimat apa lagi sih yang ada tercantum di Iya. Yohanes 3 ayat 16 itu? Pokoknya kalian sekreatif mungkin ya Kak ya. Ya, buatnya juga di print juga Iya, boleh. digambar boleh. Digambar, tulis tangan, buat yang cantik-cantik Iya. boleh Iya. juga. Oke, nanti seperti biasa hasil gambarnya dikirim ke guru masing-masing. Kalau masih belum ngerti, Iya. nanti akan selanjutnya ada video yang akan menjelaskan lagi gimana sih ngerjain tugasnya. Iya, supaya adik mengerti ya Kak ya. Iya. Iya. Oke. Jangan lupa dikerjain ya. Adik-adik, tadi Kak Oni sama Kak Sani sudah menjelaskan tugas kita minggu ini adalah membuat buku yang tujuannya adalah untuk membantu kita untuk bercerita tentang siapa Yesus itu. Tadi firman Tuhan tadi kita sudah mendengar bahwa kita sudah belajar bahwa kita harus bersaksi menceritakan bahwa siapa Yesus itu. Lalu mungkin adik-adik belum jelas apa-apa aja yang dibuat, bukunya berupa apa, tulisan apa. Nah, hari ini kakak akan jelaskan. Bukunya kalian buat seperti ini, boleh kalian print, boleh kalian gambar dengan ada tulisan-tulisan seperti I love Jesus atau Tuhan Yesus mengasihi kamu gitu ya. Boleh kalian buat gitu melalui tulisan love juga, bisa tulis salib juga kalian buat, boleh ya. Kalian kan buat secantik mungkin ya. Boleh digambar dan boleh juga di print. Nah, apa aja di situ kalimatnya, kata-katanya itu kita ambil dari Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini ya kata-katanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, uraiannya ya, Allah mengasihi dunia ini, lalu Allah memberikan Tuhan Yesus bagi kita karena Dia mengasihi kita. Lalu Allah memberikan Tuhan Yesus supaya semua orang yang percaya kepadanya diselamatkan atau tidak binasa. Nah, ini kalian boleh kita bisa kalau saat kita mau bercerita kepada orang lain ini bisa kita bawa, lalu kita uraikan dengan bahasa kita. Misalnya ya contohnya seperti ini. Tahu nggak? Misalnya ada kawan kalian sedih, merasa nggak disayang, merasa apa, kalian bisa dekatin dia, dibilang, Allah mengasihi kamu loh. Allah itu sungguh mengasihi kamu, mengasihi kita di dunia ini. Kamu tahu nggak bahwa tuh kita ini orang berdosa, nggak mungkin kita sampai kepada Allah kalau nggak Allah dulu mengasihi kita. Nah itulah di Alkitab berkata bahwa Allah itu sungguh mengasihi kita, ya sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus Kristus itu. Nah, lalu Allah itu loh. Kita tahu nggak bahwa Allah Tuhan Yesus itu kalau kita percaya kepadanya kita tidak binasa, kita akan diselamatkan sama Dia. Itu Yesus itulah yang menyelamatkan kita. Bisa adik-adik cerita dengan bahasa kalian ya. Itu tujuannya untuk membantu kita bercerita tentang siapa Yesus itu. Bisa kalian pakai ayat hafalan, ayat yang lain. Misalnya ayat yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Nah, itu bisa kalian pakai. Bisa juga kalau yang sudah kita kan pernah ikut EE ya, terutama kelas besar, kalian bisa pakai buku yang tanpa kata. Itu yang buku warna-warna, warna hitam, warna merah, warna kuning, warna putih, sudah warna hitam, warna merah, warna putih, warna kuning, warna hijau, itu ya, buku dalam satu buku tuh warna-warnanya seperti itu. Kalian bisa pakai itu, tapi memang untuk adik-adik yang pemula atau agak susah ya, agak kita harus pandai bicaranya gitu. Lalu, tapi kalau adik-adik yang sudah besar-besar, mungkin kalian bisa bercerita dengan buku tanpa kata itu, ya lebih ingat lagi. Nah, ini salah satu cara kita untuk bercerita kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Inilah tugas kalian, kakak tunggu melalui guru kalian masing-masing. Tuhan Yesus berkati. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya kita akan merespon firman Tuhan dengan lagu KASIH. Dibacanya? Kasih. Ayo mana buka? Kasih itu kenapa? Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah, Ayo yang suka marah, yo. sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Kasih Yesus, Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih buat Tuhan. Pada hari ini kami masih bisa, Tuhan lindungi kami, bisa beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kami ingin mengakhiri ibadah kami, berkati kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, bisa kami lakukan di kehidupan kami. Berkati juga adik-adik, orang tua, dan kakak-kakak juga dalam segala yang kami lakukan di setiap harinya. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Inilah doa kami yang tidak sempurna, Tuhan sempurnakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kita doa Bapa kami. Kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapa
hari Minggu. adik-adik. Tuhan Tuhan Yesus berkati. memberkati. Dadah, ketemu lagi minggu depan. Yeay.